Makan tikus, nasi put, minta pakai dong. Mak ako taman liak mengkok badan wi tu. Pela. Itu nggak apa-apa ya nih di rumah.
background Pak Bot sama Bu Dia setampai yo pedakean kini itu ya. Satu ruangan Bu Dia sama Pak Kami Bot. kami bersebelahan. Oh iya betul. Ada Ibu, Ibu udah masuk. Udah Bu, baru selesai sholat. 3 menit lagi lah ya baru kita mulai. Tapi saya izin dari record ya. Iya, kemarin juga saya satu ruangan sama siapa. Saya lihat ini kok ruangan saya sama ya. Bu Tia, kalau nggak salah Bu Tia sama siapa, sama malam juga ada. Jadi itu menunjukkan orang satu ruangan. Pak Bot ditukar. Bu Rika sama Bu Tia sama. Nah iya, itu saya kemarin semalam udah saya liatin ini. Ini sama, ini saya juga ada sama siapa kemarin gitu. Bu Lili ini suka banget liatin jidatnya ke kita. Bu Bapak, kalau tempat tinggal siapa yang bisa deket-deket bertiga atau berempat? Karena Deka kayak gitu, Deka kita kan langsung nih, siapa bisa nggak cari teman-teman bertiga sama berempat? Karena kita kan 10, jadi ada 3, 3, 4 deh gitu. Tanah datar siapa aja yang deket-deket? Nggak ada yang dekat. Gimana mengkondisikannya gitu? Kalau deket-deket sama CGP yang lain gimana, Bu? Nggak bisa. Oh, yang harus apa ya, Bu ya? Satu fasil. Oh. Satu PP, satu fasil. Kalau kami di Bukit Tinggi dekat semua, Bu. Ya, makanya saya nggak nanya. Bukit Tinggi 5 kan? Ya. 5. Orang Tanah Datar yang dekat ke Bukit Tinggi. Satu orang. Kami cuma dekat berdua tuh, Bu, sama Bu Susi. Bisa. Yang 3 lagi bisa sekelompok. Mungkin. Bisa aja Bu. Yeni. Siapa aja yang bisa, Bu? Kalau Bu Yeni, Bu Tia. Bu Yeni, Bu Tia, Pak Bu Tia, Pak Bot bisa lah, tapi Bu Yeni agak jauh besarnya. Tapi Bu Yani sendiri yang jauh dari semuanya. Iya. Ya gitu lagi memungkinkan. Jadi kita bisa bikinnya 3, 3, 4 untuk Deka. 3, 3. Kalau tadi yang di kelompok satu lagi, mereka pas ber-9, tapi 5, 4, jadi ada satu orang Bukit Tinggi yang mau dia ke Batu Sangkar sekalian main. Nggak apa-apa, udah jam 5 kita mulai yuk Ibu Bapak. Ini soal agak maklumi suara saya yang seksi-seksi lah itu ya. Saya berharap ini bertahan sampai jam 7 suaranya, kalau itu sudah bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil amri wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkarahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah nih 2.3 sesi 2. Ya, it will be the end of the modul kedua. Salawat bin salam adalah sama-sama kita ucapkan untuk junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita bahkan di saat beliau pun telah berpulang. Beliau tetap meninggalkan kita pegangan Al-Quran dan hadis dan semoga kita saling mengingatkan. Ibu Bapak semua, sebelum memulai kegiatan kali ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ibu Bapak semua, nah kali ini saya mau nanya nih, Ibu Bapak, saya akan menyebutkan satu kata. Nah, nanti saat saya sebutkan satu kata itu, Ibu Bapak, Ibu Bapak sebut nama salah satu teman di ruangan kita ini, ya.
Kita lihat apakah nanti ibu bapak akan cenderung mengingat siapa gitu ya. Ada saya sebut satu kata, kita akan cenderung ingat siapa di grup kita ini. Bisa ibu bapak? Oke, saya akan pegang jam. Silakan ketik ini ingat akan siapa kalau kita sebut jam. Baru 3 orang yang jawab. Bu Lili, Bu Susi, Bu Lili, Bu Tia, Bu Dia, Bu Wiwi. Bu Wiwi sama Bu Susi masih sama nih. Kenapa mengingat Bu Susi kalau saya pegang jam? Silakan. Bu Tia, silakan. Oke, Bu. Mohon maaf tadi Bu Susi bilangnya Susi aja, sebenarnya saya mengetik Ibu Susi. Kenapa saya mengingat Ibu Susi ketika Bu Fasil bilang jam, karena saya lihat selama kegiatan lokakarya saya sebelum-sebelum ini, Bu Susi ini on time terus, Bu. Jadi dia tepat waktu terus, makanya ketika Bu Fasil bilang jam, saya langsung keingat Bu Susi gitu. Karena setiap lokakarya yang sering terlambat itu saya, Bu. Kenapa yang paling muda, yang paling telat, anaknya paling banyak diurus. Karena saya nebeng sama orang, Bu. Kalau ini siapa lagi yang nulis Bu Susi ya? Ada siapa? Bu Tia sama Bu siapa tadi? 2 orang saya lihat tadi. Iya aja keduanya tuh, Bu. Tadi yang pertama ini yang jawab Bu siapa? Terima kasih Bu Tia. Yang jawab Bu Lili. Silakan yang jawabnya Bu Lili. Kenapa ingat Bu Lili? Bu Wiwi silakan. Baik Ibu, maaf ya Bu Lili, tadi karena satu kata nama lupa bikin ibunya gitu. Saya selalu ingat Bu Lili karena Bu Lili selalu ngomong kayak gini, wih tugasnya gimana, udah kelar belum, ini H-1 loh, ini H-2 loh. Jadi saya kalau udah deadline tugas itu sering komunikasi dengan Ibu Lili, Bu. Iya, berarti timernya tugas ya. Oke, selanjutnya. Kalau saya perlihatkan ini siapa yang langsung kebayang? Apa tuh? Tabler merah. Iya. Bu Dia. Bu Mari. Bu Susi dan Bu Yeni, Bu Tia, Bu Sari. Kenapa Bu Dia? Siapa yang jawab Bu Dia? Saya kan Bu Rika Imelda. Baik Bu, terima kasih waktunya. Karena Bu Dia selalu ketika kita lukor, dia harus selalu bawa air karena kemungkinan kondisi kesehatannya Bu, maka dia harus ada air. Cuman anehnya waktu lokal kemarin dia gak boleh minum kopi, malah bawa minum kopi. Jadi protes kami semua ya Bu. Oke, bagus ya di sini. Oke, sekarang saya ganti alurnya. Saya sebutkan satu nama, Ibu Bapak ibaratkan dia dengan apa? Oke, saya mau menyebutkan Bapak Botrianto. Lucu. Oke. Kalau saya ganti ibaratkan Pak Bot dengan benda. Sebelum mengetikkan udah pada ketawa dulu, kendaraan. Boneka Lububu. Oke. Yang lain apa? Ini lagi boleh tim.
Kok cuma 2 sih ibaratnya Pak Bobo? Mobil. Kenapa mobil, Bu Rika? Coba dong ceritakan kenapa Pak Bot itu mobil. Terima kasih, Bu. Saya kalau mendengar kata Pak Bot ini ingat mobil karena beliau pas rukol keberapa kita waktu itu ya di atas kendaraan 2 kali apa 3 kali ya Pak Bot. Jadi ingatnya selalu dalam perjalanan di atas mobil aja Pak Bot ini. Iya, Begitu iya, gitu. saya ingat pergantian ya Bu ya. Nih si bapaknya. Ya ampun. Oke, Bu Tia itu kenapa dianggap mirip Labubu? Bu Tia udah Nah, punya ya, labu. ya, terima kasih Bu. Ya karena saya bilang dari tadi Pak Bot ini lucu Bu. Kalau boneka Labubu itu kan sedikit lucu ya Bu ya. Hampir sama lah dengan Pak Bot ini. Pak Bot ini kan wajahnya temok-temok gitu Bu. Kayak boneka, memang boneka Labubu itu kan memang pipinya tembem gitu Bu. Makanya seperti boneka Labubu. Mohon maaf Pak Bot. Oke, Kak Karang saya mau kalau Ibu Lili Kinari. Bu Lili Kinari ibarat apa? Ini pada senyum tapi nggak ngetik itu masalahnya. Tidak ada dendam setelah ini ya. Silakan diketikkan. Cerewet. Nabi Sulaiman, Masya Allah. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan dong. Kayak ibaratnya super radio. Oke. Ceria. Saya mintanya ibaratkan apa benda gitu ya Bu Bapak ya, bukan sifatnya. Bendanya apa? Rubei. Oke. Itu berarti Saya benar-benar sama dengan Bu Wiwi. Ingat itu. apa itu? Apa Bu Wiwi? Mikrofon. Oke, itu apa ceritanya tuh tentang mikrofon? Silakan Bu Wiwi atau Bu Rika. Kalau saya mikrofon milih untuk Bu Susi karena Bu setiap Susi. Bu apa tadi Bu? Bu Lili. Bu Lili, Bu Lili Kinari kan Bu ya? Ya. Iya, karena Bu Lili itu yang sering apa ya, sering berbicara, kemudian sering memberikan ide, bertanya, seperti itu. Jadi beliau aktif sekali gitu Bu. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Apakah Pak Bot ikhlas dibilang mirip mobil? Mengingatkan dengan mobil? Ikhlas dibilang lucu like Labubu? Oke, sekarang jika boleh memilih. Ibu Bapak ingin diingat seperti benda apa? Silakan diketikkan. HP. Wih, baru bangun langsung pegang ya Pak Bot. Makanan. Oke, Bu Dia makanan. Makanannya apa nih? Rendang. Oke. Silakan yang lain, kenapa belum enter nih? Boneka. Boneka Labubu, Bu. Bu, yang lain nih kenapa belum enter? Bu Wiwi, Bu Susi, Bu Lili, Bu Yeni, Bu Lili Nasrita, kenapa belum enter? Es jeruk, aduh. Ini enak nih banget untuk berbuka nanti nih. Saya hanya punya es kelapa muda, belum beli berjeruknya, nanti saya beli jeruk. Mainan. Bu Rika pengen jadi air. Bu Lili Nasrita mau jadi apa? Bu Lili Kinari mau jadi apa?
buah. Ini kayaknya ngingetin makanan semua deh. Air, buah, es jeruk, makanan. Oke, saya mau tanya kenapa kenapa Ibu Dia mau jadi makanan? Makanan kan habis. Silakan Bu Dia ceritakan. Apa filosofinya? Bu dia berpikirnya seperti ini Bu Sari. Makanan tuh dibutuhkan untuk semua orang, baik yang kecil, muda, tua, makanan. Walaupun habis dirindukan lagi, cari makanan lagi. Gimana dia selalu dibutuhkan sampai akhir hayat. Seperti itu Bu Sari. Akhir hayat makanan atau akhir hayat orangnya? Akhir hayat orangnya. Oke, kita lanjut ke air. Bu Rika Imelda, kenapa mau jadi air? Pengen hidup ini mengalir seperti air sorry. Mengalir apa adanya, mau rintangannya berat, ringan, pokoknya jalannya aja seperti air itu Bu. Oke, mantap ya. Bu Wiwi kenapa es jeruk? Karena yang pertama warnanya menarik, membawa kesegaran, kesannya ceria. Pokoknya kayak saya kalau lihat es jeruk itu ngiler aja terus Bu, bahagia aja lihatnya gitu. Jadi kayak pengennya orang lihat Bu Wiwi ngiler aja atau bahagia aja gitu ya. Bahagia aja lihat Bu gitu. Menyegarkan gitu ya. Oke, Ibu Bapak, saya yakin dari setiap keinginan Ibu Bapak memiliki nilai filosofinya. Seperti Ibu Dia yang ingin selalu membuat orang pengen lagi, merindukan lagi, makan lagi. Bu Rika yang kalian ingin terus mengalir, mau bertemu batu sebesar apa, pasti dia akan terus mengalir menemui jalannya sendiri. Bu Wiwi juga di mana di saat gimana pun ya, es jeruk tuh pasti akan menyegarkan. Nah, begitu juga mungkin mainan, mungkin filosofi happiness di sana, buku, mungkin filosofi di sana penuh ilmu bagi Ibu Bapak semua. Semoga memang satu yang selalu kita harapkan, kita memang tidak bisa mengontrol pemikiran orang lain terhadap kita. Tapi kita bisa berharap dan berusaha supaya kita bisa diingat selalu sisi positifnya. Saya rasa tidak ada di muka bumi ini orang yang 100% positif. Mungkin ada sisi-sisinya yang ada orang lain pun tidak suka. Tetapi mari kita fokus ke bagian-bagian yang bisa membuat orang bahagia dan kita pun bahagia. Ibu Bapak semua, mari kita masuk ke sesi 2 kegiatan kita kali ini. Izinkan saya untuk share screen. Halo and welcome to modul 2.3 di sesi 2 yaitu praktik coaching. Bersama saya di sini Yulia Sari dengan paket modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, coaching untuk supervisi akademik, ruang kolaborasi 2 dengan lama waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi lulusan yang dituju, pertama Ibu Bapak, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri, guru, dan rekan sejawat. Capaian umum modul pertama memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan berprinsip coaching. Yang ketiga, melakukan pembercakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian khusus modul ini diharapkan Ibu Bapak menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan antara coaching dengan pengembangan diri lainnya, ada mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain.
Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Yang keenam, mengkaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang delapan, melakukan percakapan coaching dengan alur kita. Yang kesembilan, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching. Coaching present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Yang ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Agenda kita, Ibu Bapak, pembukaan, refleksi pembelajaran, aktivitas sesi ruang kolaborasi, review aktivitas, dan penutup. Ibu Bapak, tujuannya secara garis besar sekarang Ibu Bapak akan mempraktikkan alur percakapan coaching dengan alur terta dan melakukan refleksi terhadap percakapan coaching tersebut dengan sesama rekan CGP. Ini pembukaan yang kita lakukan sekarang. Kemudian Ibu Bapak akan praktik coaching yaitu kurang lebih 30 menit, di mana masing-masing 15 menit. Nanti Ibu Bapak akan mengisi lembar diri coaching 10 menit, jadi 10 menit per orang. Nanti pencapaian hasil refleksi diri nanti setelah kita selesai. Jadi nanti Ibu Bapak di room masing-masing saya akan tambahkan waktu 5 menit untuk persiapan. Mungkin bisa bilang, oke Bu Susi dulu atau saya dulu. Nah, itu nanti saya kasih 5 menit dulu untuk sekedar mencari angin suasananya ya, membangun suasana dulu. Setelah itu masing-masing Ibu Bapak 15 menit coaching, jangan lupa timer sebaiknya dilakukan. Kemudian refleksi diisi. Jadi refleksi itu diisi saat Ibu Bapak menjadi coach. Ya, saat Ibu Bapak menjadi coach. Jadi kalau saat itu Bu Susi jadi coach, Bu Susi ngisi refleksinya. Nanti temannya Bu Susi saat selesai dia pula mengisinya. Kemudian nanti setelah itu kita akan lakukan penguatan dan mengingatkan tahapan belajar selanjutnya dan penutupan. Ini kurang lebih kesepakatan kita Ibu Bapak. Kira-kira ada tambahan? Ada tambahan Ibu Bapak? Asik Bu. Pas ya, kalau gitu kita lanjut. Bu, maaf Bu, di layar saya PPT-nya nggak terlihat, apa di layar saya saja nih Bu? Yang lain bagaimana? Terlihat Bu. Kami Terlihat terlihat ya? Karena di sini ada sharing. Ya, ini kita refleksi ya Ibu Bapak. Ini kan Ibu Bapak kemarin udah kita lakukan. Ibu Bapak masih ingat nggak kelemahannya kemarin? Masih ingat nggak kelemahan yang kemarin? Masih ingat nggak kelemahan Ibu Bapak waktu latihan kemarin? Masih Bu. Masih. Oke. Itu rata-rata di dalam proses identifikasi. Penggalian informasi tentang identitas Ibu. Identitas atau identifikasi ya. Ya, Nah, identitas. jadi saya harap ini udah ada kemajuannya. Tadi saya lihat di kelompok lain tuh udah alhamdulillah, mungkin penasaran sama oh iya nih nggak bisa main ya, besok kita latihan. Sekarang Ibu Bapak kita lanjut ya yang utama. Ini kita masuk ke sesi praktiknya Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak berkelompok berdua-dua ya. Ada coach dan coachee nanti bergantian. Setelah bergantian jangan lupa isi dulu refleksi sebelum berganti peran. Nah, masing-masing itu maksimal 15. Nah, nanti saya beri waktu juga masing-masing 10 menit mengisi refleksi dan 5 menit untuk persiapan. Jadi totalnya di dalam room itu 5 tambah 15 tambah 10 per orang. Berarti 30 menit per orang. Nah, 30 menit per orang berarti 1 jam Ibu Bapak di ruang. Nah, tapi saya rasa persiapan nggak cukup itu. Jadi Ibu Bapak, saya harapkan 55 menit udah clear. Dan kita bisa kembali ke ruang utama.
Kira-kira Ibu Bapak bisa nggak menerimanya kalau 55 menit udah kembali ke ruang utama? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Insya Allah, Bu. Nih, Bisa, Bu. ya, ini teman-temannya udah masih ingat? Masih, Ibu. Masih, Bu. Masih. Apa ya, lembar refleksinya masih ada ya Ibu Bapak ya? Masih, Bu. Masih, Ya, Bu. tidak perlu saya tambahkan lagi di grup WhatsApp kita. Oleh karena itu, jika tidak ada pertanyaan mungkin atau ada pertanyaan, kalau tidak saya akan menunggu Ibu Bapak di rumah masing-masing. Masing-masing akan saya pilih satu co-hostnya. Ya, co-host itu nanti bisa merekam, bisa menghentikan rekaman. Ya, tapi untuk amannya biarlah saya membantu merekamnya. Ya, nanti tiap tempat ada. Di kelompok 1 ini siapa kemarin Ibu Bapak? Pak Bot berarti Pak Bot yang saya angkat sebagai co-host ya. Pak Bot saya angkat sebagai co-host di sini. Oh, kok nggak bisa ya? Tunggu sebentar. Pak Bot tolong hentikan, turunkan tangannya dulu Pak Bot. Nah, ini ada. Tunggu sebentar Pak Bot. Di sini saya angkat sebagai co-host. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bu Bapak, dipersilakan menuju ruangannya. Nanti saya bantu untuk memilih co-host dan merekam. Oke, Bu Rika, saya angkat langsung jadi co-host ya. Oke, mana co-host? Oke. Ini saya rekam. Nanti setelah ini boleh Ibu langsung mulai juga diperbolehkan. Nanti kita kembali di kalau 50 menit 6 sekarang 5:24. Udah kelewat ya. Nanti kembali 5:24 6:30 6:05. Enggak, 6:10 ya. 6:10. Enggak usah. Nanti kalau mau menghentikan, kalau udah selesai mau menghentikan juga boleh. Ya. Silakan dimulai. Bu Wiwi langsung jadi co-host ya. Coba saya cek dulu. Bisa sih. Bisa sih, tapi kalau satu lagi ditunggu juga nggak apa-apa. Siapa dengan siapa Bu Wiwi? Oke. Tapi ini bisa aja sih. Tinggalan di rumah atau di sekolah? Ya saya juga yang paling saya takutkan itu karena laptop saya ini kan mereknya itu nggak banyak yang pakai gitu. Itu Bu Lili pakai laptop. Saya jadikan co-host ya. Co-host ini nanti bisa ya co-host ini bisa nanti menutupnya. Ini udah saya record, silakan dimulai. Kita kembali nanti 6:10 ya, 6:10. Pak Bot, kita tunggu nanti Bu itu dulu Bu.
Pak Bot sama Bu Suyani akan dimulai. Nanti mungkin orang akan kembali 6:10. Silakan dimulai. Baik, Bu. Halo, Pak Bot. Nggak terdengar suara Pak Bot dong. Tidak bisa, Pak Bot. Nggak terdengar suara Pak Bot dong. Ya, berarti Pak Bot tolong audionya dibantu baiki. Apa, Bu? Saya juga tidak dengar suara Pak Bot. Iya, sama, Bu. Mungkin Pak Bot bisa ganti dengan HP aja. Akan Pak Bot diganti HP atau ganti headset. Beni. Ya, Pak Bot. Ya, Pak Bot. Terdengar suaranya, Pak. Tunggu. Sudah terdengar, Pak. Nggak terdengar suara Pak Bot dong. Ini bisa, Beni? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kita mulai lah. Ya, baik, Pak. Silakan Bu Yeni. Berarti saya yang sebagai kucingnya, Pak. Kucing itu, Pak. Bu Yeni nionya mah. Ini kan bergantian juga, Beko. Nggak Pak Bot. Iya. Ayo. Nggak Pak, ada, Pak. Biar awaknya dulu ya, Pak. Adi, siap. Baiklah. Gue lupa. Bosnya. Boleh
Pak Bot. Mulai Pak Boleh. Bot. Ya, Ya baik. Eh, selamat sore Pak Bot. Bagaimana kabarnya hari ini? selamat sore Bu Yeni. Kabar saya sehat, baik, alhamdulillah hari ini. Tunggu sebentar Pak Bot, tunggu sebentar Pak Bot. Mana Bu yang ikut ya? Ikut buku satu. Mana Ibu yang pada mati itu? Ulangi Pak Bot. Tadi udah gak mengganggu Pak Bot lah. Selamat sore Pak Bot. Selamat sore Bagaimana Bu Yeni. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini luar biasa gitu Bu Yeni. Ya, baik Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Bu Yeni. Saya ingin berbagi dengan Bu Yeni. Hari ini saya Bu Yeni? Saya rasa beban saya agak-agak berat gitu. Nggak tahu juga kenapa begitu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, apa beban yang Pak Bot rasakan hari ini? Mungkin bisa berbagi tentang apa beban yang dirasakan sekarang ini. Iya Bu Yeni, begini Bu Yeni, kita kan lagi itu pertama kita lagi CGP ya, lagi dalam proses dalam CGP ini, itu yang pertama. Dan kemudian ada lagi satu beban tugas saya, yaitu menyelesaikan tugas-tugas dari PPG Bu Yeni. Jadi saya bingung Bu Yeni, apa yang mesti saya terlalu banyak beban itu Bu Yeni, nggak ada yang selesai gitu Bu Yeni. Pusing lah Bu Yeni. Berarti Pak Bot sekarang ini banyak pikirannya, ada beban pikirannya gitu kan Pak? Iya Bu Yeni. Salah satunya yaitu mengikuti CGP ini, selain itu juga mengikuti PPG yang sedang Pak Bot jalani sekarang ini. Iya Bu Jadi Yeni. dengan hal tersebut, bagaimana Pak Bot menyikapinya? Karena ada 2 hal yang harus dijalankan, yang harus kita kerjakan. Jadi bagaimana cara Pak Bot dalam menyikapi hal tersebut? Ya, untuk sementara ini saya berpikir apa ya Bu Yeni ya, saya akan kejar apa yang mendesak gitu Bu Yeni. Saya akan kejar apa yang mendesak aja dulu gitu. Oh gitu Pak. Kalau boleh saya tahu, bukannya CGP dan PPG itu sama-sama hal yang harus dikerjakan, tapi tadi Pak Bot mengatakan, yang mengerjakan dulu hal yang mendesak. Apa itu Pak? Salah satunya dari antara PPG dan CGP itu? Ya, yang mendesak yang pakai waktu itu untuk sementara ini kan CGP kita Bu Yeni. Ada beberapa tugasnya yang di LMS yang mesti kita kita kerjakan begitu. Itu ya, tapi buru-buru Bu Yeni, buru-buru ngerjakan, kejar-kejaran lah gitu. Apa namanya itu? Jadi itu buru-buru, jadi kurang maksimal rasanya gitu. Padahal kalau saya senang dengan CGP gitu, karena ada fasilnya, ada PP-nya, nanti ada instrukturnya gitu Bu Yeni. Ada jalan keluarnya lah bagi saya. Tapi kalau untuk permasalahan yang satu lagi itu kita sendiri aja Bu Yeni. Jadi nggak tahu kemana mau berbagi atau mau bertanya begitu.
Ya, saya paham yang sedang Pak Bot jalani hadapi sekarang ini, yaitu ada 2 hal yang harus sama-sama dikejarkan. Yang pertama CGP tadi dan yang kedua PPG. Tadi Pak Bot, juga, menyampaikan, tentunya akan, terlebih dahulu menyelesaikan hal, tentang yang mendesak yang terlebih dahulu, yaitu CGP ya Pak Bot ya. Yang mana CGP itu kan ada LMS-nya, ada DUDAT-nya, harus dikerjakan sesuai dengan, jadwal yang ditentukan. Jadi dari hal tersebut, sudah bisakah Pak Bot, membagi waktunya, ini untuk mengerjakan, tugas CGP contohnya Pak. Lalu kalau seandainya ada juga tugas PPG misalnya dengan hal jadi apakah Pak Bot bisa membagi waktunya? Ya, itu masalah saya Bu Eni, waktu kita itu ya waktu kita bisanya sore gitu kan setelah pulang sekolah. Apa namanya itu pulang sekolah kita baru bisa mengerjakan CGP ataupun PPG gitu sampai malam. Sampai malam ya alhamdulillah bisa lah Bu Eni sampai larut malam bahkan ada gitu. Tapi yang saya tambah lagi yang saya pusingkan begini Bu Eni. Jadi saya nggak fokus dengan sesuatu itu. Dengan umpamanya pelajaran yang ada di CGP ini dan pembelajaran di PPG ini. Jadi apa namanya tuh ngambang di otak saya gitu ya. Nggak satu dia nggak apa namanya itu ya. Nggak full lah 100% saya pahamnya gitu. Itu tambahannya ini. Iya Pak, tadi Pak Bot dalam menjawab, dalam mengerjakan tugas pun di waktu sore sampai hingga larut malam kan Pak. Jadi dalam mengerjakan pun, tidak fokus gitu kan Pak, atau ngambang atau sulit dipahami seperti itu ya Pak? Agak sulit dipahami mengenai materi atau bagaimana mengenai, ya modul-modul yang ada di, LMS itu. Ya. Apakah dalam pembelajarannya Pak Bot itu, menggunakan banyak bertanya salah satunya kepada teman CGP yang lainnya atau bagaimana? Ya, itu salah satu yang saya lakukan itu Bu Eni, saya bertanya, apalagi tidak saya bertanya, cuman orangnya jauh Bu Eni, jadi lewat WA aja gitu, nggak bukan face to face gitu. Jadi kesulitannya itu kadang baca WA itu kan kita nggak tahu mimik orang seperti apa kan, apakah atau dia lupa bikin kalimat tanda tanya gitu kan, jadi apa namanya ya, itu agak kesulitan juga gitu. Kadang yang kita maksud begini dia jawabnya begini gitu. Itulah apa namanya kesusahan kelemahannya kalau baca-baca WA aja gitu Bu ini. Ya, mungkin salah satu jalan yang Pak Bot, terapkan yaitu dengan bertanya dengan temannya gitu kan Pak. Selain bertanya itu kan kita juga bisa, apa namanya tuh Pak, seperti belajar otodidak itu Pak, belajar sendiri, mencari sendiri. Seperti sekarang kan sudah banyak, seperti media-media kan, kita search saja di internet, jadi kita bisa mana yang kita sulit untuk memahaminya, pasti kita bisa mencari jawabannya. Apakah Pak Bot sebelumnya, pernah melakukan hal tersebut? Ada Bu ini, ada saya ya, ada saya cari di internet atau di TikTok mungkin itu, karena ada videonya lebih mudah saya pahami, saya apa nama share aja di sana. Itu memang ada yang saya lakukan seperti itu Bu Eni. Oh gitu Pak, berarti, secara tidak langsung Pak Bot sudah, apa namanya, sudah menjalankan berarti kan sudah berusaha mencari solusinya, bagaimana, caranya untuk pertama tadi mengenai, sulit memahami tadi mengenai modul, berarti Pak Bot sudah, berusaha untuk bertanya dan mencari sendiri
mana jawaban yang benarnya. Ya, Bu. Lalu untuk selanjutnya, apakah Pak Bot akan bagaimana dalam bisa membagi waktunya untuk dalam hal yang dua ini gitu kan Pak Bot, antara CGP dan PPG ini. Kalau yang tadi Pak Bot mengatakan waktunya hanya sore dan sampai hingga larut malam. Lalu bagaimana menyikapi Pak Bot cara menyikapinya waktu yang dari sore hingga larut malam itu dalam mengerjakan tugas CGP-nya atau PPG-nya gitu kan Pak. Padahal kan waktunya sedikit, apalagi siang itu kan kita sudah apa namanya, sudah lelah gitu kan Pak, jadi harus mengerjakan tugas lagi hingga malam. Lalu bagaimana cara Pak Bot dalam membagi waktunya gitu? Iya. Ya, begini Bu Eni, saya akan terapkan aja gitu bagaimana saya mengelola emosi saya terapkan seperti KSE itu saya terapkan begitu, bagaimana saya bisa tenang, ya saya terapkan lah. Jadi ada yang membantu lah hal-hal seperti itu gitu. Lah, ini mulai ini. Pak, berarti ke depannya Pak Bot sudah memiliki gambaran bahwa dalam menjalankan hal ini CGP dan PPG tentunya harus membagi waktu walaupun waktunya sedikit. Dan selain itu Pak Bot juga sudah berencana untuk lebih sering dan lebih banyak berkomunikasi dengan teman CGP lainnya dalam hal mengerjakan tugas setelah hal-hal yang diragukan gitu Pak. Ya Bu Yeni, saya akan berkolaborasi dengan teman, mungkin bisa saya telepon, dan kemudian saya mungkin cari informasi dari tempat lain seperti YouTube dan media-media sosial lain yang bisa saya akses gitu Bu Yeni. Mungkin itu ya Bu Yeni. Ya, baik Pak, semoga Pak Bot tetap semangat dalam menjalankan kegiatan yang sekali jalan yang dua ini CGP dan PPG. Semoga lancar-lancar saja dan semoga tidak ada halang-halangannya. Saya akan Pak. Ya Bu. Ya Bu Yeni. Ya, baik, semoga Pak Bot selalu sukses untuk ke depannya. Amin. Ya Pak. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Aku refleksi lagi. Pak Bot, kalau apa kok buat hasil yang merekam tadi Pak percakapan waktu Pak? Iya. Begitu. Berarti refleksinya yang potong tuh ya Kak? Iya, yang petang. Nina. Awas lah nih, aja nggak ya luar. Ini ya. Aduh, dah wak lelu ya dong lupa Pak. Hah?
Ya, kita mandi. Ayah, 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 ayah. Siap mandi dulu ya, Dadang. Mau ibu? Apa ibu? Di, di, di. Pela, gila, pela mandi. Itu hari jam 6. Budi. Lah, ini? Udah Pak, udah Pak. Hah? Pak tadi mau kopi yang itu tadi lah Pak, nggak sobok dah Pak. Lembarannya. Tuh? Coba cari itu tahu kalau. Oh. Ya panjang-panjang lah, Le. Udah Pak. Perasaannya sama jenang petang aja lah. Lah beda lah Pak. Betul. Ya mandi, saya enggak lo mandi. Nak hari dah jam. Ya cepet lah. Mandi lah. Dewa ada adikku ya. Nusantara Pak.
Nyoba pindah-pindah apanya awardnya. Tak potongnya Pak, di bang, di ku jaro award apa ya? Nyo foto mah. Nyo kopian, di kopian tak Pak, jadi terpotong ya Pak. Yang dia jaro ya. Apa lalu? Kan lah sudah. Udah Pak, tunggu loh Pak. Nggak itu loh. Oh, di media editku dulu gak adanya Pak. Editku lah, editku. Mau Pak dilakukan. Saya akan apa dong yang dirasakan Pak Bot apa dong Pak? Daripada mau dekor tampilan waru ya.
Nemo. Nggak bisa. Apa, Bot? Nggak bisa. Lah, Bot. Di ketik aja dulu ya. Lah, Pak Bot. Nah, waktu apaan? Wak mulai jam 6 ya, 5:10 lebih setik 6:10 kok sudah hai. Nah. Lah, Wak anak Pak Bot. Nah. Tunggu loh, Pak Bot dulu Pak Bot. Nah. Siap. Tunggu Pak Bot. Nah, lanjut mulai Pak Bot. Nah. Selamat siang Bu Yeni. Selamat siang Pak Bot. Apa kabar hari ini? Adakah baik-baik saja? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, keluarga aman ya? Aman Pak Bot. Aman ya. Jadi Bu Yeni begini, saya mau berbincang-bincang ringan lah dengan Bu Yeni, santai-santai gitu. Kira-kira ada permasalahan kita di sekolah, di rumah yang mungkin menjadi beban pikiran bagi Bu Yeni. Bisa kita berbagi dan share gitu Bu Yeni. Baik Pak. Mungkin saya sedikit berbagi ya Pak mengenai yang saya hadapi dan mengenai yang saya alami gitu nah Pak. Mana tahu ada solusi atau bagaimananya. Begini Pak. Di saat saya mengajar gitu kan di kelas saya Pak. Itu siswa saya kan ada jumlahnya 17 orang ya Pak. Iya, ya. Jadi, 1 orang siswa saya, tidak masuk sekolah gitu, Pak. Tidak datang Jadi ya? itu menjadi beban pikiran bagi saya. Jadi pertanyaan bagi diri saya, kenapa anak ini tidak juga masuk sekolah itu nak, apa penyebabnya? Setelah itu pun saya tanya kepada temannya, Pak, kenapa temannya tidak masuk? Apa ada yang dari salah satu temannya itu yang menyebabkan anak itu tidak mau sekolah lagi. Jadi setelah saya tanya itu Pak, temannya itu menjawab, "Tidak ada masalah dari kami Bu," katanya. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi, yang saya rasakan saat ini. Saya agak merasa, kasihan kepada anak itu ya Pak. Dia tidak masuk sekolah gitu. Kasihan kalau dia berhenti begitu saja, tanpa ada sebab-sebabnya gitu. Iya. Jadi setelah Bu Yeni tanya kepada temannya, dan temannya memberikan jawaban bahwa dia tidak mau saja sekolah. Kalau masalah dari temannya tidak ada, gitu. Mungkin bisa kita elaborasi lebih jauh, mungkin Bu Yeni kepada keluarganya, apakah sudah pernah Bu Yeni tanyakan? Sudah Pak. Salah satunya waktu itu pertama anak itu nggak masuk 1 hari, mungkin karena dia sakit gitu kan Pak. Jadi setelah
lah hampir lah 2 hari, 3 hari tidak juga masuk. Terus saya telepon orang tuanya, kenapa anaknya, nggak masuk sekolah gitu ya, Pak, apakah sakit atau bagaimana? Mmm, Waktu itu kan, pertama sekali saya menelpon orang tuanya tidak ada jawaban, lalu saya coba sehingga dijawab oleh orang tuanya, eee saya tanyakan kenapa anaknya tidak masuk-masuk sekolah gitu, Pak. Jadi dia menjawab, anaknya itu ndak mau saja ke sekolah katanya. Jadi saya tanyakan, "Apa yang menyebabkan nggak maunya, Bu?" Gitu kan. Eee, "Saya sendiri pun tidak tahu, Bu," kata orang tuanya. Sudah saya tanyakan kepada anak saya, bahwa, eee memang jawabannya cuma itu saja, dia takut ditertawain oleh temannya gitu, Pak. Takut ditertawain oleh temannya. Jadi, "Kenapa penyebabnya tidak takut ditertawain oleh temannya, Bu?" Kata saya, waktu itu kan anak itu mengikuti, apa namanya, waktu acara 17 Agustus kan, Pak. Dia berperan Ya. sebagai berjalan berpasangan, berpakaian noni Belanda. Jadi, mungkin karena dia malu ditertawain dengan temannya, dia ndak mau lagi sekolah sampai sekarang ini. Nah, itu jawaban Iya, orang tuanya. iya, iya, Lalu iya. orang tuanya pun juga sudah membujuk anak itu, untuk sekolah, tapi anak tidak mau sampai sekarang ini, Pak. Sampai sekarang ya. Oh, Iya. jadi dia malu karena ditertawain pacar-pacaran lah seperti orang menikah dengan teman yang perempuan ini kan seperti itu ya, Bu Yeni? Mungkin pikirannya mungkin iya seperti itu ya, Pak. Mungkin Iya, iya, pikirannya seperti itu, jadi timbul rasa malu di dirinya, sehingga anak itu tidak mau lagi untuk ke sekolah. iya, 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 iya. Berarti eh, kan sudah jelas nih Bu Yeni, permasalahan anaknya tidak datang ke sekolah, kemudian penyebabnya dia malu karena ditertawakan oleh temannya karena dibilang nikah, kemudian dia belum cukup umur untuk nerima itu. Sepertinya kan seperti itu Bu Yeni ya. Nah, iya, Pak. Ya. Nah, kemudian Bu Yeni, kira-kira apa namanya apa usaha yang bisa yang Bu Eni lakukan untuk membujuk anak ini datang ke sekolah, Bu Eni? Usaha yang bisa saya lakukan, tentunya, saya datang ke rumahnya, Pak, bersama kepala sekolah, bersama guru, rekan guru yang lainnya, dan membawa temannya juga, teman sekelasnya, salah satu seorang teman sekelasnya, Pak. Hmm, Tujuannya agar anak itu mau untuk sekolah kembali. Tapi nyatanya setelah kami sampai di rumahnya, eee, hmm, dia tidak mau keluar dari kamarnya. Hanya, tidur saja, kerjanya kata kata orang tuanya. Jadi dia hmm. memang ndak mau keluar-keluar dari rumah, apalagi untuk ke sekolah, gitu katanya, Pak. Iya, iya, iya. Berarti Bu Eni sudah datang bersama kepala sekolah dan teman-temannya yang lain. Iya, Pak. Kira-kira Bu Eni pernah perhatikan tidak anak ini dia paling dekat itu berteman di sekolah dengan siapa? Sudah saya tanya, Pak, ada salah satu teman perempuannya, mungkin searah dengan rumahnya, dia sering bersamaan pulang mungkin, Pak. Sudah saya tanyakan juga, temannya pun sendiri pun bingung. Saya juga nggak tahu, Bu, kenapa dia nggak mau. Saya sudah coba, ke rumah bertanya, ini Faiza namanya, Pak. "Faiza kenapa nggak sekolah-sekolah?" Lalu setelah saya menanya itu lari dia, Pak, dia, Bu, katanya. Iya, iya, iya. Berarti dengan teman dekatnya Bu Eni sudah usahakan gitu ya. Iya, Pak. Atau ada tidak di sekolah Bu Yeni yang sering dia lakukan atau yang untuk ada yang dia kangen tidak di sekolah itu? Ada hal-hal yang bisa dia kangen tidak di sekolah? Kira-kira Bu Yeni? Setelah saya tanya pun juga tidak ada, Pak, gitu, nggak ada, Pak. Iya, Daripada iya, iya. teman-temannya gitu, nak kan lebih tahu teman-temannya mengenai bagaimana kesehariannya gitu, Pak. Jadi Hmm. permasalahan juga tidak ada,
yang lain pun juga tidak ada. Itu karena rasa malu yang dikatakan orang tuanya. Iya, iya, iya. Mungkin guru yang dekat dengan dia, contoh begini Bu ini, anak-anak ini kan kadang suka lebih senang dia belajar yang di lapangan atau seperti guru olahraga gitu. Apa di sekolah ada guru olahraga Bu ini? Di sekolah ada guru olahraga, Pak. Mungkin melalui dia bisa kita usahakan begitu. Dia hobinya main bola contohnya kan, bisa kita bujuk dia dengan hal-hal seperti itu yang bersifat fisik begitu. Kalau saya lihat Pak, anak itu tidak hobi yang seperti itu Pak. Anaknya itu agak ya penurut ya Pak, penurut, rajin juga, dikatakan, pintar juga Pak. Jadi cuman itu saja kendalanya Pak, tidak mau saja. Alasannya pun karena malu ditertawain, itu saja Pak. Iya, 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 iya. Karena malu ditertawain ya. Iya. Atau mungkin bisa kita buat perjanjian dengan teman-teman yang mungkin menertawakan ini, Bu Eni, contoh seperti perjanjian, bisa tidak kita lakukan hal seperti itu? Sudah Bahwasanya saya lakukan, Pak. Sudah saya lakukan. Siapa yang menertawakan Faiza sehingga dia tidak mau masuk sekolah lagi. Atau ada di sini yang akan menertawakannya. Sudah saya bilang seperti itu kepada teman-temannya. Teman-temannya pun juga sepakat, Pak. Bu, kami tidak ada di sini yang akan menertawakan Faiza, Bu. Eh, eh, Kami berusaha supaya dia juga sekolah juga gitu, Pak. ya Bu Eni ya. Iya sih. Bu Eni sudah melakukan mungkin lebih diintenskan lagi untuk sampai anak ini bisa datang lagi ke sekolah gitu Bu Eni. Jadi Iya. apa namanya sudah ada yang Bu Eni lakukan gitu. Apa usaha lain kira-kira Bu Eni? Kira-kira usaha lainnya yang bisa Bu Eni lakukan? Usaha lain yang saya lakukan itu, saya cari informasi kepada orang tuanya. Saya tanyakan apa penyebabnya penyebab yang paling yang sehingga Faiza ini tidak malu atau malas untuk ke sekolah. Lalu orang tuanya pun berbicara seperti ini, "Sudah saya obati, Bu," katanya. Kata orang tukang mengobati itu, ada yang mengikuti dia sehingga ada anak kecil, apa kata orang tuanya, anak kecil yang mengikuti dia, yang memujuk-mujuk dia sehingga dia merasa takut dengan orang lain, merasa malu. Sudah diobati orang tuanya, Pak, sampai sekarang orang tuanya masih berusaha untuk anak itu sehat. Itu rupanya penyebabnya, Pak. Ya, ya. Berarti ada motivasi dari Bu Eni agar supaya anak ini terus supaya datang ke sekolah gitu ya. Ya. Iya. Jadi itu adalah bentuk tanggung jawab Bu Eni sebagai wali kelasnya sudah bagus sekali dan itu yang terakhir mungkin apa kira-kira usaha kita tentu memohon aja lagi Bu Eni ya karena sudah Iya. berbagai macam ya, ya. Iya. Mungkin itu Bu Eni bincang-bincang kita, bincang ringan kita saat ini mudah-mudahan kedepannya anak ini kembali ke sekolah berjalan dengan lancar. Padahal anaknya pintar tadi Bu Eni ya, anaknya pintar ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan Bu Eni sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan mungkin bisa kembali ke sekolah, ke lokal. Terima kasih Bu Eni. Ya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Sangat membantu sekali bagi saya Pak. Ya, terima kasih Bu Ya. Eni. Assalamualaikum. Ya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam Pak.
Bu, ini sama Pak Pon udah selesai. Dari Sudah, Bapak Bu. yang lain nggak? Bu Yeni sama Cuma Pak Pon udah tinggal selesai. sudah, Sudah, Bu. Bu. Tinggal mengisi refleksinya saja lagi, Bu. Refleksi nanti aja berdua boleh ya, yang lain boleh balik ke rungkungan ya. Iya, ya. Oke, silakan kembali Ibu Bapak. Iya, tapi nggak apa-apa, bentar lagi selesai. Ya, alhamdulillah ya seru ya, tapi udah teratur saya lihat tadi udah mulai ketemu di mana mesti bicara, udah mulai tahu ritmenya, udah pas udah ganti pas sama saya masih mati ya kameranya. Dan saya udah liatin. Oke, Ibu Bapak nggak bisa lihat saya? Enggak, Bu. Belum, Bu. Ya apa ini? Bu, Tantar, kenapa nggak bisa, guys? jaringan kali, Bu. Enggak kayaknya. Jaringan aman. Kontrol FN mana? FN kontrol. FN. Oh enggak. Saya keluar dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Oke, Bu. Nah, daripada nggak keluar. Saya nggak boleh tutup kamera sebenarnya. Kecuali saat diskusi. Saya izin keluar dulu bentar. Suaranya lagi, Bu. Suaranya lagi. Iya, saya kelihatan suara saya udah terdengar semua. Bapak, mohon maaf mungkin masih udah maghrib ya, tapi izinkan saya minta waktunya. Ibu Bapak, ini kita agak main patas cepat ya. Jika saya minta Ibu Bapak menuliskan apa yang udah jauh lebih baik sekarang ketimbang latihan kemarin. Apa yang Ibu rasakan kemampuan Ibu Bapak saat coaching lebih baik dari kemarin? Bapak saya izin minum. Oke. Selamat berbuka Ibu Bapak yang puasa. Yang puasa silakan berbuka dulu. Saya mau cek ya. Siapa yang ingin berbagi? Yang udah merasakan banget perbedaannya? Bu Lili Kinari boleh dong berbagi. Habis ini Bu Yeni ya. Terima kasih Bu waktunya. Waktu latihan kemarin kita menggali informasi berdasarkan kalimat-kalimat itu, kita belum mengarah ke kata kunci kalimatnya Bu. Ini apa permasalahan sebenarnya gitu. Tapi tadi pas kami melakukan melakukan yang coaching tadi, saya udah berpikir, oh ini yang dikemukakan Ibu Dia ini berarti ini kuncinya, bukan ke sini. Ini kunci yang itu saya tadi Bu. Oke, mantap. Lebih bermakna, lebih berasa ya. Kalau biasanya lebih berasa. Saya kaji-kaji ulang lagi, baru ketemu oh kuncinya ini sebenarnya itu.
Nah, mendengar aktif. Makanya kalau kita ngerti itu kemungkinan bercandanya akan dikit gitu. Karena kita Iya, ngerti sebenarnya. Iya. Keren, dengan senang sekali. Bu Sriwayani, silakan. Terima kasih Bu Lili. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu. Setelah saya mempraktekkan model titah yang barusan dibanding dengan sebelumnya, rasanya lebih bagus hari ini Bu, menurut saya Bu. Yang mana di situ sudah jelas, sudah nampak bentuk identifikasinya Bu, sudah mulai nampak Bu. Jadi sudah sedikit memahami seperti apa itu model titah itu dalam sebuah kucing, Bu. Mungkin Ibu itu, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Saya ini Bu Dia dulu atau Bu Wiwi deh? Bu Dia kayaknya, Nak. Yang duluan. Silakan Bu Dia, baru nanti Bu Wiwi. Terima kasih Bu Sari. Bu Dia membandingkan coaching yang kemarin dengan yang sekarang. Sekarang ini agak semakin terbiasa Bu Sari. Kemudian poin-poinnya sudah mulai kami rasakan, di mana inti dari coaching itu seperti apa yang mau kita gali, apa yang mau kita selesaikan, apa yang mau kita sepakati. Kemudian perlu kami sepakat tadi Bu Lili, awalnya dari pagi kami sudah telepon-teleponan mau coachingnya seperti apa, buat skenarionya seperti apa. Alhamdulillah Bu Lili, Bu Sari, kami tadi mengalir saja Bu Lili, tanpa ada skenario yang dioret-oret apa yang harus dikatakan. Tapi tadi itu memang mengalir apa adanya yang ada di pikiran kami sesuai dengan alur yang sudah kami pelajari. Mungkin seperti itu Bu Lili, Bu Sari. Terima kasih Bu Dia. Bu Wiwi coba pasangannya, silakan. Baik, terima kasih Bu Sari. Jujur saya merasakan perubahan yang jauh berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu pembicaraannya masih poin inti-intinya saja, nggak sampai 7 menit itu kami udah kelar satu orang gitu. Cuma tadi jujur saya merasakan ketika saya mencoba mengidentifikasi dari Ibu Lili, saya merasakan waktunya kurang Bu. Karena dibatasi 15 menit mata saya udah lihat, loh ini kok udah 17.40, saya dikasih waktu sampai 17.45, belum rencana aksinya belum, tanggung jawabnya belum, penutupnya belum. Nah, saya masih identifikasi terus gitu. Jadi ternyata kalau memang diikuti alurnya itu banyak hal yang bisa saya gali dan itu bikin kita semakin bersemangat untuk berbincang terus dengan coachnya. Belum lagi penyampaian Ibu Lili yang lugas dan detail bikin saya pengen bertanya lagi gitu loh Bu. Itu yang saya rasakan betul pada Oke, alhamdulillah. Bu Bapak nggak apa-apa bikin skenario, tapi bukan skenario saya mau Ibu saya jawab ini nanti tanyain nggak. Skenario saya akan bertanya tentang apa, itu boleh gitu loh. Yang mana? Tapi memang seperti Ibu bilang Bu Lili Kinari itu sebenarnya bertanya-tanya itu harus tahu kemana arahnya. Kita tahu kemana arahnya saat kita tahu kata kunci dari coach kita. Jadi memang mendengar aktif itu penting sekali. Oke, saya lihat di sini. Jadi Ibu Bapak, kalau dibandingkan dengan kemarin berapa peningkatan nilainya? Silakan diberikan. Misal kemarin dapat 7, sekarang 9, atau kemarin 2, sekarang 8, silakan. Terhadap diri, kita nggak usah nilai yang lain, kita diri kita. Lima ke 8, alhamdulillah. 7 ke 9. Dari berapa Bu Tia? 6 ke 8, 4 ke 8, lumayan jauh banget ya Bu Rika. Bu Rika Imelda bisa sejauh itu kenapa? Boleh cerita? Baik Ibu, kemarin agak sedikit grogi sebenarnya sama Bu Susi karena pengalaman beliau sudah begitu panjang melanggar ke sana ke sini. Jadi awal bertanya sama Bu Susi sebagai coach itu agak kaku, sehingga proses identifikasi itu agak terlewati gitu. Tetapi setelah sebenarnya tadi deg-degan juga mulai kalau Bu Dia katanya sama Bu Li ada skenario-nya,
kebetulan hari Kamis ini banyak jam mengajar, jadi nggak sempat telepon-teleponan sama Bu Susi, nggak kebayang skenario seperti apa. Jadi awalnya ya udah apa adanya aja Bu Susi gitu. Makanya kuncinya apa Bu, itu aja udah gitu. Jadi setelah dilewati tadi, alhamdulillah ternyata mengalir bisa begitu saja, gitu Bu. Iya, ya. Sebenarnya segala sesuatu itu karena terbiasa ya, tapi terbiasa aja tanpa perbaikan dari kita membaca, belajar dari orang lain juga tidak apa. Bu Tia juga nih lumayan jauh ya, 6 sampai 90. Silakan Bu Tia ceritakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Mungkin sama yang Ibu bilang itu sangat jauh sekali ya Bu, dari 60 ke 90. Nah kemarin itu seperti yang dijelaskan juga sama teman-teman yang lain, saya hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan inti aja yang saya lakukan pada saat coaching dengan Ibu Rika. Nah sekarang untuk kegiatan coaching yang kedua ini, saya sudah mulai lagi nih menggali, memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Rika Sasrianti gitu Bu. Mungkin untuk kedepannya tambahan bagi kami berdua ya Bu ya, mungkin lebih rileks lagi dalam pelaksanaan kegiatan coaching. Nah kenapa saya bilang gitu, sedikit gugup ya Bu Rika ya, gugup mungkin karena kegiatan kita kali ini dinilai mungkin Bu, jadi kami agak gugup gitu, nggak rileks seperti yang ada video-video kegiatan coaching yang sudah kami tonton sebelumnya. Semoga nanti untuk kedepannya kegiatan coaching yang akan kami lakukan lebih menarik lagi dan tentunya rileks dalam kegiatan coaching ini Bu. Amin Bu Bapak. Kan sebenarnya setiap rukol dinilai. Kan Ibu Bapak saat rukolnya dinilai oleh 3 orang loh. Saya Fasil dan 2 PP. Tapi PP kita nggak ada. Tapi nggak masalah lah ya. Yang penting nilainya ada. Kemarin saya lihat Ibu Bapak udah dinilai. Yang penting itu, kalau nggak dinilai itu susah nanti untuk kenaikan, kelulusan. Tapi kemarin saya juga diskusi dengan Pak Yongki, kalau kalian yang tahu Ibu Bapak, Pak Yongki ya tahu ya dari pusat. Yang penting, oh ya Bu, yang penting Bu bantu tuh lihatin nilai CGP-nya, apakah udah nilai PP atau tidak. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi selamanya dinilai, tapi ya kita kan nggak pura-pura Ibu Bapak ya. Ibu Bapak ada nggak ada saya juga tetap diskusi kan tadi ya gitu ya. Walaupun memang saya ada di situ. Jadi Ibu Bapak senang sekali mendengar di sini Ibu Bapak mulai dari yang tidak mengenal istilah coaching, yang bahkan tidak pernah disupervisi, enjoy menjalani ini. Saya berharap ini nanti juga bisa dilakukan, dan coaching ini nggak hanya kepada teman sejawat, ke siswa juga bisa, khususnya misal kayak siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswa yang mungkin mengalami kendala dalam belajar, biasanya rajin, tiba-tiba malas. Jadi mungkin nggak segitiga restitusi kalau anak yang kayak gitu. Jadi bisa kita lakukan kapan segitiga restitusi, kapan kita lakukan coaching. Jadi udah kebayang ya Ibu Bapak, si A, so Alex, ini harus di segitiga restitusi. Si Santi, oh ini kayaknya di coaching. Jadi udah bisa ya Ibu Bapak ya. Memfasilitasi juga udah bisa. Sekarang Ibu Bapak izinkan saya untuk, sekarang kita udah review ya, sekarang izinkan saya untuk bicara tentang tugas kita di DK. Ibu Bapak udah baca DK? Udah baca DK? Tugas DK? Belum Ibu. Belum Bu. Jadi di DK ini Ibu Bapak nanti akan bertiga-tiga. Oke, ini udah ya. Ini saya mau bacakan DK. Sebentar, di mana DK? DK ini ruang kolaborasi. Seperti kalau kita mau DK, kayaknya ada yang habisan baterai loh, hati-hati. Ini udah kita lihat kemarin ya. Ini Ibu Bapak DK. Ibu Bapak akan melakukan praktek ya. Praktek coaching ya, dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada pembelajaran atau keseharian. Nah, nanti Ibu Bapak ada yang menjadi supervisornya,
ada yang menjadi coachnya, ya nanti ada yang jadi coach, ada yang jadi coachi, dan ada yang tukang lihat, ya. Jadi nanti si supervisor itu akan melakukan, jadi kita ada 3 sesi ya Ibu Bapak, ada pra, ada saat observasi, dan ada saat dia selesai coaching. Jadi sebelum coaching, saat coaching, dan setelah coaching. Sebelum coaching itu ada nama tahapnya pra-nya, di mana nanti si pelihat, pemantau akan nanyain ini mau di gimana. Jadi ini ada di sini Ibu Bapak. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Di mana nanti Ibu Bapak bertiga akan bergantian. Nih. Jadi di saat B dan C melakukan praktek coaching, si A akan menjadi supervisor yang melihat. Ya. Jadi nanti kita yang memantau akan lakukan pra-nya kepada si coach. Ya. Nanti di saat pasca juga ada. Jadi ada siklusnya di sini Ibu Bapak. Nah, ini yang akan jadi tantangannya adalah di sini Ibu Bapak bisa lihat ya. Nanti unggah filenya. Nah, Ibu Bapak kan bertiga, itu nanti dipotong aja berdasarkan si coach. Ibu Bapak silakan dipotong berdasarkan coachnya aja. Ya. Misal saat Bu Wiwi jadi coach, berarti ada mulai dari Bu Wiwi tahap pra-nya, Ibu Wiwi sedang coach, dan after coach ya. Dipotong. Nanti saat ganti potong supaya tidak panjang kali. Nanti saat upload. Masalahnya kalau panjang kali kan uploadnya lama. Ya seperti di aksi nyata biasa. Oke, silakan yang mau bertanya. Silakan Bu Bapak yang bertanya. Bu Dia dan Bu Wiwi ya, silakan. Jadi Bu, kita kan dapat peran masing-masing, ada jadi coach, ada jadi supervisor, ada jadi coachee. Jadi kita yang akan kita upload, jadi saat kita jadi coachee ya Bu ya? Nah, jadi coach ya Bu? Nah, jadi coach ya. Nah, jadi coach tapi ada 3 tahap ya saat Ibu pra, saat Ibu jadi coach, dan saat after. Oke Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Bu Wiwi silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk durasi waktunya 1 kali coach itu berapa menit Bu? Tunggu, saya rasa ada di sini. 20-30 menit untuk praktek coaching. 20-30 menit Ibu, baik. Ya, ada di LMS. Ada di LMS. Baik, makasih Ibu. Ya, bisa pakai HP, bisa pakai kamera untuk merekamnya. Ada di LMS, insya Allah. Kalau misalkan pahami LMS, kalau ragu boleh ditanyakan. Bu Lili Nasrita, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Mengenai tugas DK ini, yang 3 orang itu kelompoknya gimana Ibu? Apakah itu Ibu saya ditentukan bantuannya Ibu Bapak menentukan tempat tinggalnya. Mohon maaf, saya tidak terlalu paham dengan wilayah tempat tinggal Ibu Bapak. Jadi takutnya saya nanti mengumpulkan orang dari Sabang ke Merauke. Maka pertanyaan saya tadi, kalau Bukit Tinggi kan mohon maaf nggak terlalu luas dibanding tanah datar ya. Jadi ya, Bu. Bukit Tinggi 5, tanah datar 5. Nah, adakah bisa nggak 3-3-4? Mungkin yang tanah datar bisa berempat, 1 orang terbang ke bukit. Kayak gitu. Tanah datar siapa aja yang bisa dekat? Yang dekat saya sama Bu Sisi, dekat itu Bu. Siapa? Saya sama Bu Susi. Ya, kalau Tia sekolahnya dekat Bu, sama Bu Susi, sama Pak Bot juga dekat. Bu Yeninya yang jauh gitu Bu. Nah Bu Yeni, karena Bu Yeni paling jauh, Bu Yeni mau gabung sama siapa? Sama yang kelompok tanah datar aja gimana Bu? Ya Bang, tanah datar. Tapi yang mana tanah datarnya? Yang sama si Iya, Tia mungkin saja. Siapa?
Iya Pak Botrianto, Bu. Iya Pak Bot, Bu Sriani. Nah, tinggal Bu Susi sama Bu Lili. Ya, Bu Susi Ya. sama Bu Lili boleh bergabung dengan yang bertiga tadi, tapi salah satu boleh gabung ke Bukit Tinggi gitu. Bu Susi tadi dekat sama Bu Tia sekolahnya, Nak. Ya, sekolah Tapi kami Bu Lili dekat. jauh ke apa Bot angkat tangan boleh. Silakan. Suara Pak Bot nggak kedengaran. Sama dengan masalah awal tadi. Nggak terdengar Pak Bu, Bot. Pak. Bu, izin Bu. Ya boleh. Bu Lili. Pak Bot itu kan berulang dari Payakumbuh lebih dekat ke Bukit Tinggi biasanya bisa tuh. Gitu aja Pak Bot aja ke Bukit Tinggi. Gitu. Ibu Bapak berempat. Ya, tapi terserah. Boleh nggak diskusinya mungkin di luar ruangan ini aja? Atau Ya, memang ya, mau ya. kita selesaikan Kalau di ada, sini? saya juga bisa pulang kampung ke Bukit Tinggi, Bu Sari. Tapi kan itu nggak di jam. Oh ya, silakan ya. Kapan lah Ibu Bapak mau dipakai jam? Tapi dalam libur? ya, dalam libur. Bu Lili kan pulang balik Solo. Waduh. Saya agak susah nih menjembatani ya. Saya kos Pak Bot, kos. Bukit Tinggi senyum-senyum aja. Bukit Tinggi 3, boleh 3-3, cari 1 orang yang mau. Oke, gini aja karena ini udah maghrib juga. Ibu Bapak, saya tunggu nanti pengelompokannya di grup ya. Nanti saya mau minta ketua kelompok ini siapa? Pak Bot, Bu Susi, atau siapa? Kalau Bukit Tinggi Bu Lili, Bu. Enggak, kita enggak. Pak Bot, Bu. Oke Pak Bot ya. Bukan, saya mau tanah datar Bukit Tinggi, saya mau lokal 11221. Nah, nanti saya masukkan ke Padang. Ya, jadi mohon bantuannya 11221 334. Ya, 334. Oke. Gitu aja deh Ibu Bapak. Kak Irian lihat burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Tapi walaupun sebelum itu mari kita berdoa dulu, bersyukur dulu. Bersyukur mulai. Alhamdulillah, alhamdulillah Ibu Bapak, jujur sekali saya jangan senang sekali. Bu, fotonya. Oh ya, jujur sekali saya senang sekali dengan kemajuan Ibu Bapak untuk kelas coaching ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya, kerja cerdasnya, kerjasamanya. Semoga semua jadi amal ibadah dan bisa kita terapkan, gak hanya di sini. Yuk kita senyum. 1, 2, 3, senyum di maghrib. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Bapak. Apakah ada lagi Bu Bapak? Bu, rekamannya Saya kapan mau kami? bertanya, Bu. Terima. Boleh. Oke, rekamannya. Ibu, saya Biasanya mau bertanya, Bu, mengenai kelompok itu boleh luring apa daring, Bu? luring. Kalau daring ngapain saya pikir-pikirin Ibu? Ibu luring. Iya, Bu, ya, Bu. Kalau daring mah mau Sabang sampai Merauke nggak ikutan pikirinnya. Iya, Bu. Oke, ada lagi. Tadi apa tadi katanya? Kalau rekaman paling nanti selesainya kayaknya tengah malam. Ibu Bapak boleh ingatkan saya besok ya. Ya. Karena rekaman Ibu Bapak aja itu siang jam berapa? Karena kebetulan saya tadi ambil shift pagi tidurnya. Jadi belum lihat ya. Jadi itu Bapak saya rasa gitu aja. Terima kasih. Selamat maghrib, selamat berbuka. Salam untuk semua, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Bapak.